Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia Channel, kembali lagi kita bersama Ustadz Lasiman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema baru, obrolan baru, kajian Kristologi Islami, yaitu mengulas bagaimana orang-orang beriman pada masa lampau dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi kurang lebih bagaimana orang-orang beriman terdahulu di dalam kitab-kitab samawi dalam melaksanakan puasa. Oke, langsung saja untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Monggo Ustadz untuk memberi kami ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan santriwati pesantren Budi Mulia yang saya hormati, santriwan santriwati kajian Kristologi Islami yang saya hormati, baik yang berada di UII, baik yang berada di UAD, di UMY, PUTM, dan masyarakat pecinta kajian Kristologi Islami yang saya hormati dan saya banggakan, teristimewa keluarga besar pesantren Budi Mulia yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita saat ini akan mengkaji dengan kajian, yaitu pengajian puasanya orang-orang beriman terdahulu di dalam kitab samawi. Jadi di kitab-kitab samawi itu bagaimana? Kajian tentang Kristologi Islami bersama dengan saya. Yang alhamdulillah jadi Mu'alaf World telah memberi saya penghargaan. Dari tahun 2006 saya diberi penghargaan Mu'alaf World. Juga 2023 saya diberi lagi Mu'alaf World yang saat ini kajian bersama keluarga besar pesantren Pondok Budi Mulia. Maka alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi tema kita kajian ini adalah tentang bagaimana pengertian puasa menurut pandangan Islam. Maka dibacakan oleh Ustaz Furqan di dalam hal pengertian puasa menurut pandangan Islam. Dipersilakan untuk dibaca. Pengertian puasa menurut pandangan Islam secara bahasa ialah menahan, menurut syariat ialah menahan dengan niat ibadah kepada Allah dari makan, minum, berkumpul suami atau istri, dan seluruh yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itulah makna puasa secara bahasa, demikian adanya. Dan landasan puasa ini adalah Al-Baqarah 185, Al-Baqarah 183, di Alkitab Yeremia 36 ayat 9, dan di Alkitab yaitu Imamat 23 ayat 29. Inilah
landasan-landasan yang ada. Bentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bagaimana disampaikan, bagaimana kita itu akan masuk pada bulan Ramadan. Hal ini adalah dalam Quran akan dibacakan Qurannya dan Ustadz Furqon akan membacakan artinya. Dipersilakan. Al-Baqarah ayat 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan yang akan datang ini, kita segera mempersiapkan diri untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang masih punya hutang, berpuasa Ramadan itu wajib, maka segera lunasi, mumpung masih ada waktu, walau hanya beberapa hari lagi. Untuk itu, santriwan, santriwati, pecinta pesantren Budi Mulia, dan santriwan, santriwati, kajian Kristologi Islami, baik di UII, UMY, UAD, PUTM, dan keluarga masyarakat pecinta kajian Kristologi Islami. Maka di sini bahwa Allah menyampaikan kepada kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan yang terkutuk menggoda manusia untuk malas berpuasa, tidak melaksanakan kewajiban manusia. Itulah godaan-godaan setan. Maka Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang memberi kepada kita kewajiban kita untuk berpuasa. Maka yang berpuasanya karena ada halangan, karena sakit, mesti segera dilunasi. Yang masih diberi kesehatan, masih diberi usia. Yang sudah tidak mampu lagi, Allah yang Maha Kasih Sayang memberi pengganti yang ada dengan membayar fidyah. Mari kita lakukan karena ini adalah kewajiban. Sebentar lagi jika tiba saatnya pengumuman akan datang. Kapan mulai berpuasa? Yang kadang ada perbedaan mulainya. Karena sudah berapa derajat tingginya, yaitu rembulan di bulan Ramadan itu, yang kadang mengakibatkan ada perbedaan.
Jangan kemudian kita bertengkar tentang perbedaan yang ada. Sempurnakan. Ikuti kajian yang ada. Nanti akan paham kita semua. Jadi, kita menghadapi kewajiban bulan Ramadan. Kita laksanakan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memerintahkan kita semua untuk menjalankan puasa Ramadan itu. Bagaimana Quran surat Al-Baqarah 183. Yang ayatnya kita sudah paham dan hafal semua. Tapi bagaimana pelaksanaan kita? Maka bagaimana kita menyongsong Ramadan ini? Juga bagaimana nanti nuzul Quran ya, dan seterusnya. Maka di sini akan segera dibacakan Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat yang ke-183. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini kewajiban bagi orang yang beriman sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu. Jadi orang-orang sebelum umat akhir zaman yang mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Maka di sini orang yang mengaku beriman mesti berkewajiban, yaitu melaksanakan puasa yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi hidup ini melaksanakan puasa wajib adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman sebelum umat akhir zaman. Maka di suhufnya para nabi, di kitab-kitab terdahulu, puasa itu kewajiban. Allah telah menurunkan 124.000 kitab. Yang berikutnya adalah disampaikan dalam 4 kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Yang selanjutnya disampaikan di Quran. Ini sebagai kitab penutup penyempurna dari semua kitab. Telah mewajibkan berpuasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat terdahulu. Bertakwa kita semua. Nah, umat terdahulu ini ternyata wajib puasa juga umat terdahulu itu. Maka di kitab terdahulu kita bisa baca, silakan Ustaz Furqan akan membacakan bahwa kewajiban puasa di kitab terdahulu suhufnya para nabi. Bahkan di sini di kitab Yeremia diantaranya disampaikan yang buka Alkitab, yang pegang Alkitab bisa buka Yeremia 36 ayat 9. Akan dibacakan segera oleh Ustadz Furqan. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Ini adalah di kitab terdahulu, yaitu kitab Yeremia 36 ayat 9. Adapun dalam tahun kelima
Pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Yehuda ini adalah Yakub maksudnya. Dalam bulan yang ke-9, jadi puasa itu bulan ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Jadi puasa Ramadan itu bulan ke-9. Bulan ke-9 ini adalah perhitungan bulan itu ada Samsiah dan Qamar. Namun Ramadan itu adalah perhitungan bulan Qamariyah, bukan bulan Samsiah. Jadi kalau kita hitung, bulan Ramadan itu bulan ke-9. Nah, ini Ustadz Furqan apa? Bulan Ramadan. Bulan ke-9. Betul. Nah, untuk ini kita harus paham bulan ke-9 itu apa. Maka tak ambilkan kitab, tak ambilkan rangkuman yang ada. Nanti Ustadz Furqan akan membacakan. Jadi umat Islam harus paham. Bulan itu ada 9. Maka nanti yang menginginkan itu bisa buka. Jadi di buku ini ada bulan. Jumlah bulan itu adalah nanti bulan ke-9 itu dibaca. Nah, ini adalah buku tentang puasanya para nabi, tinjauan Al-Quran dan Alkitab. Nah, di situ bulan ada 9 apa saja itu di Alenia yang ada. Nah, harus lihat. Ini sudah ada sebenarnya. Oh, ini dalam hitungan tahun Hijrah. Ya. Bulan pertama Muharram, bulan kedua Safar, bulan ketiga Rabiul Awal, bulan keempat Rabiul Akhir, bulan kelima Jumadil Ula, bulan keenam Jumadil Thaniyah, bulan ketujuh Rajab, bulan ke-8 Sya'ban, bulan ke-9 Ramadan. Diulangi, bulan ke-9 apa? Ramadan. Iya. 10 Syawal, 11 Zulqa'dah, dan 12 Zulhijjah. Jadi bulan ke-9 itu bulan Ramadan. Saya dulu waktu di Kejawen yang hitungnya bulan pakai Jawa. Pakai primbon. Di primbon itu bulan itu adalah Suro, Sapar, Mulut. Itu bulan ketiga. Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, Poso. Poso itu bulan ke-9. Itulah ketentuan di kitab Yeremia. Pasal yang ke-36, ayat yang ke-9. Bahwa adapun dalam tahun kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Yehuda itu adalah Yakub. Dalam bulan yang ke-9, orang telah mengumumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Jadi wajib puasa itu. Oleh karena itu, bagi kita umat Islam, sudah tidak asing lagi. Kita melaksanakan apa perjanjian dari Allah yang real di kitab-kitab terdahulu, real di Al-Quran, dan kita praktekkan. Maka santriwan-santriwati Budi Mulia yang saya hormati, saya banggakan, yang beriman kepada Allah Ta'ala, mari laksanakan puasa Ramadan.
Semoga Allah memberikan rahmat, melimpahkan barokah, melimpahkan ampunan kepada kita semua. Dengan menunjukkan secara pasti kitab yang pasti untuk jalan hidup bahagia di dunia ini, serta di surga yang kekal abadi, yaitu dengan Quran sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Selamat bersiap-siap untuk melaksanakan puasa Ramadan bagi segenap umat yang beriman. Untuk ini adalah puasa itu adalah kewajiban. Bagaimana di kitab terdahulu, puasa Ramadan itu wajib. Maka di sini kita lihat di kitab Imamat. Imamat ini adalah kitab Tauratnya Musa. Puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Maka akan dibaca segera oleh Ustadz Furqan. Imamat pasal 23 ayat 29. Dipersilakan. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Inilah kerasnya Musa. Zaman Musa, karena setiap orang yang pada hari itu, hari puasa bulan ke-9, tidak merendahkan diri dengan berpuasa, harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Inilah kerasnya Musa dalam mewajibkan puasa. Oleh karena itu, yang memang menurut syar'i dikenakan untuk berpuasa, diwajibkan untuk berpuasa, mari kita berpuasa. Mudah-mudahan santriwan, santriwati, Budi Mulia, dan kajian Kristologi Islami melaksanakan puasa wajib ini. Jangan sampai jadi orang-orang yang dilenyapkan dari bangsanya. Karena Musa sangat tegas. Lalu yang berhalangan menurut syar'i, persilahkan. Tetapi harus dihitung. Kalau sakit atau karena halangan tertentu, silahkan penuhi persyaratan ini. Adapun kita yang masih punya utang, ya disaur utangnya puasa yang ada. Inilah gambaran tentang kewajiban puasa. Adapun umat yang lain yang tidak berpuasa, itu mungkin karena tidak beriman atau karena belum paham. Mudah-mudahan Allah memahamkan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban puasa itu. Puasa wajib bulan Ramadan. Adapun makna pengertian puasa menurut pandangan Kristen itu seperti ini. Silakan dibaca. Pengertian puasa menurut pandangan Kristen, pantang, yaitu mencegah apa-apa yang disenangi, khususnya makanan atau minuman, dengan makan kenyang sehari semalam 1 kali, dilaksanakan pada 40 hari pra-Paskah wafatnya Yesus Kristus. Inilah makna puasa menurut saudara kita yang Kristen. Pantang, yaitu mencegah apa yang disenangi. Misalnya, senangnya makan daging, ya nggak makan daging. Senangnya merokok, ya tidak merokok. Senangnya apa? Meninggalkan kesenangan-kesenangan yang ada. Ini makna dari mereka. Khususnya makanan atau minuman. Dengan makan kenyang sehari semalam 1 kali. Dilaksanakan 40 hari. Pra-Paskah atau wafatnya Yesus. Ini adalah bagi mereka yang Kristen, begitu aturan yang ada.
Landasan yang ada puasa itu di sana landasannya Matius 6 ayat 16 sampai 18. Ini menurut pandangan mereka. Silakan dibaca. Matius 6 pasal 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ke-17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Yang ke-18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapa di sini ini bukan makna lugas, tapi Bapa itu adalah makna kias. Bapa yang ada, maka saudara kita Kristen berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Bapak ini adalah gelar sebagaimana gelar Pak Camat ya di kecamatan, Pak Bupati ya di kabupaten, Pak Presiden ya di Istana Negara, tapi Bapa kami yang ada di surga itu adalah persamaan dalam Islam, Rabbil Alamin. Maka supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi menurut Allah, karena puasa itu hanyalah kepada dan untuk Allah. Itulah orang-orang yang berpuasa dengan benar. Tapi hal ini perlu kita kaji berikutnya dulu. Untuk lebih paham, nanti saya pahamkan berikutnya. Pandangan di kitab Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 35 sebagai berikut. Silakan dibaca untuk pembanding. Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 35. Yang ke-33. Orang-orang Farisi itu berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Ayat yang ke-34. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Yang ke-35. Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Inilah. Jadi teman-teman baru nggak puasa karena nggak tahan. Akhirnya tidak pada berpuasa. Ternyata berpuasa itu termasuk jangan berkumpul, khususnya di siang hari suami istri. Itu yang benar. Maka dikala berpuasa dilarang berkumpul di siang hari. Dan puasa yang benar, sebagaimana Quran telah mengingatkan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi puasa itu, maka kita paham bahwa puasa itu adalah tidak boleh kumpul suami istri, termasuk kaitan ini, makna puasa, pengertian puasa yang telah dibacakan oleh Ustadz Furqan tadi. Dibaca sekali lagi Ustadz, artinya puasa yang benar. Secara bahasa ialah menahan. Menurut syariat, ialah menahan dengan niat ibadah kepada Allah dari makan, minum, berkumpul suami istri, dan seluruh yang membatalkannya
dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Inilah, wahai santri Budi Mulia dan santriwan santriwati kajian Kristologi Islami. Jadi teman-teman baru juga kalau siang hari nggak boleh kumpul. Nah itu termasuk puasa. Sebagaimana puasanya umat terdahulu, berarti ketika puasa siang hari tidak boleh kumpul suami istri. Itu termasuk aturan puasa menurut syariat Islam. Oleh karena itu, saudaraku, keluarga besar kajian Budi Mulia, adapun seri-seri berikutnya akan kita kaji lebih mendalam tentang puasa ini. Ternyata ada berapa macam puasa. Ini Ustadz Furqan akan segera membacakan yang nanti pada seri-seri berikutnya akan kita kaji lebih mendalam. Pembagian puasa, ternyata ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Berapa macam urusan puasa ini akan kita kaji pada putaran-putaran berikutnya. Akan dibacakan putaran-putaran berikutnya nanti oleh Ustadz Furqan akan membacakan pembagian puasa 2 macam dan semua puasa ada berapa macam ini. Dipersilakan dibaca. Yang pertama, nanti kita akan pembahasan pembagian puasa. Pertama, puasa wajib. Adapun pembahasan puasa wajib, yang pertama puasa Ramadan. Ada di Yeremia pasal 36 ayat 9, Imamat pasal 23 ayat 29 dan seterusnya. Yang kedua, puasa wajib kifarat atau denda, yaitu 1. Kifarat bagi orang yang membatalkan sumpah. Al-Maidah surat ke-5 ayat 89. Yang kedua, kifarat zihar atau mengharamkan istri untuk digauli atau dicampuri. Itu ada pada dalil Al-Mujadilah surat ke-58 ayat ke-4. Yang ketiga, kifarat haji. Dalilnya Al-Baqarah ayat 196. Selanjutnya adalah puasa wajib, puasa nazar. Ada di dalil surat Maryam, surat ke-19 ayat 26. Pada kitab yang lain, Ulangan, pasal 23 ayat 21-22. Selanjutnya kita akan membahas puasa-puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa Senin, Kamis, Arafah, dan Asyura. Selanjutnya puasa sunnah pada bulan Syawal, puasa sunnah, puasa Muharram, puasa sunnah, puasa Yaumul Bid atau Mutih tanggal 13, 14, 15 pada pertengahan bulan Hijriah. Yang kelima adalah puasa sunnah Sya'ban. Itulah putaran berikutnya akan kita kaji secara bertahap, lebih dalam, lebih paham lagi. Jangan tinggalkan channel ini, ikuti secara berseri, khususnya di bulan Ramadan yang ada. Dan nanti yang memerlukan bisa pesan ke Budi Mulia puasanya para nabi. Ini nanti yang ingin mengikuti, ingin membaca brosur secara jelas, pesan ke pesantren Budi Mulia. Anda akan mendapatkan puasanya para nabi, tinjauan Al-Quran. Demikian kajian kali ini, puasanya para nabi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Mari kita jalani berpuasa sehingga kita akan menjadi orang-orang yang ahli takwa. Karena tak ada
bekal yang paling utama dalam hidup di dunia yang sementara. Fa inna khairaz zati taqwa. Takwa itulah bekal yang utama dalam hidup kita. Semoga santriwan-santriwati, keluarga besar kajian channel Pesantren Budi Mulia, dan santriwan-santriwati peserta kajian Kristologi Islami akan menjadi ahli takwa sehingga menggapai bahagia di dunia sampai di surga atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jumpa lagi pada seri kajian-kajian berikutnya. Jangan beranjak dari channel ini, ikuti seri-seri berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia Channel, kajian pertama kita terkait puasanya orang-orang beriman, puasanya para orang terdahulu, kajian di dalam Al-Quran dan Alkitab. Semoga sesi pertama ini memberikan ilmu, kemanfaatan bagi kita semua untuk terus semangat beribadah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Demikian, terima kasih Ustaz atas waktu dan ilmunya. Semoga insya Allah sehat terus Ustaz untuk bisa mendampingi kita. Insya Allah. Demikian, saya Furqon Rahmat Widodo selaku pemandu acara pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.